Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, di sini saya dengan Mutiara Parisa ingin mempresentasikan proposal bisnis dengan tema bisnis makanan dengan judul bisnis dapur harian Karin. Proposal ini disusun oleh saya sebagai ketua Salahuddin Alayubi dan anggota Mutiara Parisa Iskandar. Ringkasan eksekutifnya ya, bisnis dapur harian ini merupakan bisnis sarapan pagi. Karena Batam ini merupakan kota industri, jadi banyak pekerja yang akan mencari sarapan di pagi hari sebelum mereka pergi bekerja. Dan juga banyak masyarakat umum yang akan pergi membeli makanan di pagi hari, seperti lontong sayur, nasi kuning, dan makanan sarapan yang lainnya. Nah, dapur harian ini banyak diminati oleh masyarakat karena seperti biasa saya di pagi hari akan mencari makanan, banyak orang yang berjualan sarapan di pagi hari. Lalu untuk proses produksi dilakukan dengan pembelian bahan baku di pasar dan kemudian diolah di dapur sendiri. Kemudian dikemas dengan kemasan yang ergonomis, lalu dipasarkan pada pagi hari. Untuk pengembangan usaha sendiri dari dua orang, di mana ketua atau pemegang usaha berperan sebagai ketua sekaligus pengelola, sedangkan anggota berperan sebagai pelaksana sekaligus marketing pada bisnis. Estimasi kebutuhan biaya produksi pada barang relatif mudah terjangkau di kisaran 500 hingga 1 juta rupiah. Penjualan dilakukan pada pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi. Estimasi tinggal tingkat keuntungan pada range 10 sampai 25% untuk keuntungan bersih dan estimasi pengembalian modal pada perkiraan tiga minggu penjualan. Lalu untuk latar belakang sendiri, usaha yang kami bangun berfokus pada industri makanan, di mana kegiatan ini fokus pada dapur harian. Ide ini didapat dari melihat permintaan pasar yang cukup tinggi, tapi dengan supply yang terbilang cukup rendah, terutama untuk sarapan harian yang ada di pinggir jalan, di mana sarapan harian di pinggir jalan itu menjadi target para pekerja karena memudahkan mereka ketika pergi bekerja dan lalu membeli makanan. Nah, potensinya sendiri ini cukup tinggi karena semakin hari saya lihat makin banyak orang yang berjualan untuk makanan sarapan harian ini makin bertambah. Tapi saya sebagai pekerja juga terkadang tidak mendapatkan makanan ketika di jam-jam tertentu saya tidak mendapatkan sarapan karena sudah kehabisan. Dan saya harap pelaksanaan usaha ini dapat dilakukan tanpa halangan dan berjalan dengan lancar. Visi dan misi usaha kami ingin menyediakan produk yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, baik dalam segi harga maupun proses pembelian. Dan kami ingin melakukan kegiatan amal. Mungkin setelah kami mendapatkan keuntungan, kami akan melakukan kegiatan amal seperti memberikan nasi untuk sholat Jumat atau berbagi kepada orang-orang yang yang bekerja di jalan. Lalu untuk aspek pemasaran, pemasaran kami akan lakukan menggunakan banner saat berjualan dan eh, melakukan perdagangan melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram, di mana Instagram kita lakukan untuk promosi dalam pembelian online, dan WhatsApp juga bagi orang yang ingin memesan langsung kepada kami. Untuk gambaran umum pasarnya, eh, definisi produknya itu berupa makanan nasi kuning dengan tambahan lauk pauk seperti sambal tempe goreng dan ayam suwir. Lalu untuk segmentasi pasarnya, pasar kami bagi menjadi 3 segmentasi perilaku, yaitu dari perilaku konsumen, yaitu para pembeli. Lalu untuk geografis di daerah yang ingin kami incar itu banyak pekerja yang akan banyak pekerja karena terdapat daerah industri. Lalu untuk demografis yaitu tempat tinggal tempat tinggal para pekerja ini, kami akan memilih jalur di antara tempat tinggal mereka dan arah mereka pergi bekerja. Lalu untuk target pasar utama kami yaitu para pekerja. Lalu untuk target yang lainnya itu para masyarakat umum seperti anak-anak yang pergi sekolah atau orang-orang rumah yang ingin membeli sarapan. Lalu untuk positioning pasarnya seperti tadi kami memilih di jalur di mana mereka pergi bekerja. Lalu untuk positioning harga kami akan memilih di range yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, tapi dengan porsi yang sesuai. Lalu untuk analisis kami bandingkan usaha kami dengan 3 pesaing sejenis meninjau kelebihan dan kekurangan dari segi produk, harga, dan kemudahan akses. Untuk rencana penjualan sendiri, produk kami akan jual secara offline
di daerah yang sering dilewati oleh para pekerja masyarakat atau masyarakat umum. Kami juga akan membuka pre-order online bagi para pekerja atau masyarakat umum yang ingin menghemat waktu dan tidak mengantri, langsung mengambil barangnya di tempat atau diantarkan ke rumah mereka langsung. Untuk aspek organisasi dan manajemen, aspek organisasi tersusun dari dua orang, saya sebagai ketua bertindak sebagai manajemen keuangan, penyaluran bahan dan bagian produksi serta pengemasan. Lalu anggota saya, Clarissa, akan bertindak sebagai bagian pemasaran di offline maupun online. Untuk perizinan sendiri ada tiga yang saya telah, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUP, dan PIRT, yaitu Pangan Industri Rumah Tangga. Karena kami basisnya adalah produksi rumahan dan izin lokasi penjualan. Lalu untuk kegiatan operasi dan pelaksanaan ini kami kosongkan, belum ada. Lalu untuk aspek produksi, ini merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Dari nasi kuning ini ada beberapa bahan seperti beras, santan, kelapa, kunyit, serai, daun salam, garam, gula, pasir, bawang merah, bawang putih, dan telur rebus. Ini semua sudah kami sesuaikan dengan harga estimasi di pasar dan kebutuhan. Lalu yang selanjutnya ada sambal tempe goreng untuk bahan-bahannya seperti yang ada di proposal. Lalu untuk ayam goreng suwir ada sudah kami terterakan juga. Lalu untuk totalnya sendiri untuk nasi kuning total untuk 50 porsi perkiraan 230.000, tambah sambal goreng tempe 39.500 dan ayam goreng suwir sekitar 185.750 dengan total keseluruhan itu 455.250 rupiah. Lalu untuk proses produksi akan kami lakukan di rumah. Dan untuk produksi makanan kami akan lakukan pada malam hari hingga selesai. Lalu untuk proses pengemasan akan kami lakukan sebelum subuh pada dini hari. Lalu setelah subuh kami akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan penjualan. Nah, untuk aspek keuangan akan dijelaskan oleh Mutiara Clarissa. Baik, untuk aspek keuangan, yang pertama adalah proyeksi keuangan, yang satu sumber pendanaan, modal awal berasal dari dana pribadi, yang kedua kebutuhan biaya, total kebutuhan diperkirakan 1 juta sampai 1,5 juta. Yang ketiga adalah biaya tetap. Yang kami butuhkan adalah spanduk sekitar 150, sewa tempat itu adalah 100, meja jualan 200, peralatan masak menggunakan barang pribadi. Totalnya adalah 350. Yang keempat adalah biaya tidak tetap. Bahan baku 50% itu 500.000. Pengemasan itu sekitar 100.000. Total biaya tidak tetap adalah 600. Yang kelima adalah harga pokok produksi. eh, itu adalah baku, pengemasan, overhead itu sekitar 500 ditambah 550 ditambah 100, totalnya adalah 750. Yang selanjutnya adalah analisis keuntungan itu sekitar sorry analisis keuntungan itu adalah 350 atau 15.000 sampai 10.000 itu adalah 350 porsi. Omsetnya Salah, adalah ya. alat. Bisa untuk analisis keuntungan itu menggunakan BEP unit, yaitu dengan harga tetap dibagi dengan harga penjualan dikurangi harga per unit untuk produksi bahan. Lalu BEP unitnya dapat berupa 350 unit. Lalu untuk BEP rupiah atau pendapatan rupiah, 350 unit tadi dikali dengan harga penjualan tadi, salah, harga penjualan didapatkan hasilnya 3.850.000, 3.850.000 rupiah. Berarti untuk mendapatkan pendapatan sebesar 3.850.000 rupiah, kami perlu menjual setidaknya 350 porsi nasi. Ya, betul. Oke. Oke. Lalu untuk lampiran rancangan anggaran kami kosongkan karena saya masih belum terlalu paham untuk perencanaan rancangan anggarannya. Lalu untuk selanjutnya itu model bisnis canvas untuk partner utama, investor, penjualan bahan baku, media utama, aktivitas utama itu produksi makanan, pemasaran produk, dan analisa pasar, serta pesaing di bidang yang sama. Lalu sumber daya utama, pemasak bahan baku, manajemen supply. Lalu untuk nilai unggulnya adalah harga yang terjangkau, bisa diakses melalui aplikasi pemesanan. Lalu relasi yang akan kami dapat dari klien yaitu promo spesial, lalu promo dadakan. Untuk channel salurannya berupa Instagram, WhatsApp, Gojek, dan Shopee Food. Oke, boleh. Oke, selanjutnya yaitu model bisnis canvas, yaitu pertama partner utama, yaitu investor, penjual bahan baku, serta penyedia tempat.
Lalu untuk aktivitas utama yaitu berupa produksi makanan, pemasaran produk, analisa pasar, serta pesaing di bidang yang sama. Untuk sumber daya utama itu pemasok bahan baku serta manajemen suplainya. Untuk nilai unggul yang kami berikan yaitu harga yang terjangkau, lalu bisa dipesan melalui aplikasi pemesanan. Untuk relasi atau hubungan yang kami bangun dengan pelanggan yaitu berupa promo spesial bagi para pelanggan yang melakukan pembelian secara online. Lalu promo dadakan melalui media sosial. Lalu untuk channel atau saluran yang kami gunakan yaitu berupa Instagram, WhatsApp, Gojek, dan Shopee Food. Untuk segmen pasar atau pelanggan, produk kami tujukan untuk masyarakat umum. Tapi untuk pelanggan utamanya kami tujukan kepada para pekerja. Untuk struktur biayanya, ya, di sini ya ada bahan baku, peralatan, sewa tempat, pengemasan, serta biaya operasional. Untuk sumber penghasilan berupa dari produk, lalu titip jual dari penjual lain seperti gorengan ataupun minuman. Mungkin sekian presentasi proposal bisnis dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.